Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan Pi Network yang sangat mantap sekali. Dan di sini lagi-lagi Pi Network itu sudah memasuki fase enclosed mainnet menuju ke fase open mainnet. Dan di sini juga banyak sekali transaksi yang terjadi selama fase enclosed mainnet ya, baik dari para kalangan pionir-pionir semuanya, sebagai pembeli ataupun sebagai vendor ya, atau sebagai penyedia barang dan jasa, bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi. Kemudian untuk masalah harga sendiri di sini juga beragam ya. Ada yang di sini untuk masalah harga sendiri masih beragam antara harga GCP dengan harga yang kisaran antara 20-an dolar sampai dengan 37 dolar ya, dan itu memang bebas selama fase enclosed mainnet. Dan masih belum ada harga yang resmi ya, harga yang satu. Jadi rekan-rekan itu bisa menggunakan koin Pi bagi yang sudah memiliki saldo mainnet, itu bisa melakukan barter secara peer-to-peer ya, dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kemudian di sini mengapa koin Pi Network itu bisa berlaku ya, atau bisa memiliki nilai atau harga selama fase enclosed mainnet, dan bahkan juga banyak sekali para pionir yang menginginkan agar segera open mainnet. Dan kalau rekan-rekan melihat ya, atau menganalisa, di sini itu juga banyak sekali ya para pakar-pakar ataupun para orang awam ataupun para ahli-ahli sekalipun itu juga ikut mining Pi Network. Terbukti sudah ada kurang lebih ya 50 juta pionir yang ikut nambang Pi Network. Kemudian di sini pihak proyek menginginkan efek ini, sirkulasi pertukaran fisik online dan offline global, ekosistem on-chain, ribuan bisnis on-chain makmur ya, dan terus berkembang. Nah, di sini menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan koin Pi, dan pertukaran Pi makmur di seluruh dunia ya. Nah, ini dengan mengandalkan sistem Web3 atau Web 3.0. Kemudian di sini admin mencoba beralih ke informasi berikutnya ya. Kali ini juga ada yang dari Indonesia, konferensi sukses lainnya dilakukan oleh pionir di Bali ya, di Indonesia, komunitas global jaringan Pi Network. Nah, di sini juga ada semacam dokumentasinya. Ini diberitakan langsung oleh saluran dalam Twitter luar negeri ya. Jadi untuk perkembangan Pi Network itu cukup mantap sekali, bahkan bukan hanya ada di Indonesia, melainkan dari berbagai mancanegara. Kemudian di sini admin sedikit bergeser ya. Kali ini admin akan mencoba untuk menguraikan berbagai macam perkembangan tentang BRIS, salah satu mata uang baru ya, dari gabungan 5 negara besar, 5 negara kuat di dunia, antara lain seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga digembar-gemborkan ya, BRIS itu akan segera listing atau bisa segera terrealisasi. Dan bagaimana kabar yang terbaru? Nah, di sini admin membuka saluran BRIS dalam Twitter yang checklist warna emas. Ini juga banyak sekali ya informasi demi informasi berkaitan dengan pergerakan seputar cryptocurrency dan juga ekonomi dunia. Dan rekan-rekan juga bisa menelusuri ya di dalam saluran Twitter BRIS. Nah, di sini juga ada informasi 6 jam yang lalu. Kita bisa cek and recheck ya. Nah, di sini tentang mata uang BRIS yang hampir siap dan konfirmasi ekonom. Jadi sekali lagi di sini ya bisa dikatakan untuk progresnya cukup mantap dan akan segera dilistingkan ya, atau segera rilis ya, kurang lebih seperti itu kalau kita lihat di dalam judulnya. Sekali lagi ini ya cukup mantap sekali sebagai gebrakan baru ya, mungkin akan ada semacam mata uang baru yang sejajar dengan US dollar ya, kurang lebih seperti itu, atau bahkan memiliki harga atau nilai yang lebih tinggi dari USD atau US dollar. Dan di sini India diproyeksikan mengungguli negara-negara G7 pada tahun 2030 ya. Ini berdasarkan ekonomi atau kemajuan ekonomi di negara tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada semacam informasi berikutnya untuk BRIS. Mata uang BRIS bersiap diluncurkan pada KTT 2024. Nah, ini juga banyak sekali ya informasi demi informasi yang bisa rekan-rekan ambil. Kemudian di sini juga satu hari yang lalu ya. Nah, di sini di sini become President G7 Vladimir Putin. Sekali lagi ini cukup mantap sekali, Jos Gandos ya. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan tentang perkembangan daripada BRIS, salah satu mata uang dengan underlying emas ya? Apakah di sini bisa menggoncang eksistensi daripada USD yang sudah eksis kurang lebih ya 50 tahun ya? Nah, kemudian saya langsung saja membahas tentang informasi yang disampaikan oleh BRIS secara resmi ya dalam saluran Twitter, dan di sini dikutip dari watcher.guru 2 menit yang lalu ya. Mata uang BRIS sudah hampir siap, dan ini juga ada semacam konfirmasi dari ekonom. Nah, ini informasi ditulis dari Finondezor 27 Oktober 2023. Nah, kita coba cek and recheck. Ekonom Rusia, dan di sini bernama Sergei Glezhev, membuat pengumuman besar ya mengenai perkembangan mata uang BRIS yang akan datang. Kemudian mata uang BRIS yang akan segera dirilis bertujuan menggantikan US dollar sebagai mata uang cadangan dunia. Glezhev nah di sini mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara baru-baru ini dari Selasa bahwa mata uang BRIS hampir siap.
Kemudian dia juga menjelaskan bahwa teknik mata uang BRIS yang belum diluncurkan telah diterapkan dan alat-alatnya telah dibuat. Jadi sekali lagi di sini informasi tentang perkembangan dan pergerakan BRIS itu memang bukan kaleng-kaleng ya, dan diam-diam rupanya di sini akan segera rilis atau bisa dikatakan akan segera listing ya, dan ini bisa dikatakan langsung menantang dominasi US dollar disebutkan melalui ekonom dari negara Rusia, Sergei Glesev ya. Ini membuat pengumuman yang besar tentang perkembangan mata uang BRIS yang akan segera dilistingkan ya, dan ini juga bisa dikatakan sebagai pesaing daripada US dollar. Mungkin ke depan dunia mata uang ya itu akan ada semacam kekuatan ekonomi baru atau mata uang cadangan baru ya selain US dollar. Dan di sini sekali lagi cukup mantap sekali ya rekan-rekan, pergerakan demi pergerakan, karena dunia itu terus bergerak dan terus berputar ya rekan-rekan, itu harus terus mengupdate tentang perkembangan dunia yang ada ya. Jadi sekali lagi teknologi terus berkembang. Kemudian juga disebutkan BRIS telah merahasiakan semua rincian mengenai mata uang yang akan datang tersebut dan memberikan sedikit atau bahkan tidak ada informasi sama sekali kepada negara-negara barat. Mata uang baru ini diperkirakan akan menantang dolar ya di pasar internasional. Aliansi ini semakin maju dalam meyakinkan negara-negara berkembang untuk mulai menggunakan mata uang baru untuk perdagangan global dan juga bisa membuang dolar ya, atau tidak terpengaruh atau tidak tergantung dengan US dollar. Jadi sangat jelas sekali ya, untuk rinciannya ini masih belum pasti, tapi yang pasti di sini untuk proyeknya itu bisa dikatakan ya sebagai pesaing US dollar ya, karena di sini banyak sekali negara-negara yang bergantung dengan mata uang US dollar. Nah, di sini sangat mantap sekali ya, karena perkembangan demi perkembangannya, tapi ya agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya, tentu bisa tulis dalam kolom komentar. Dan di sini untuk Glesev juga menegaskan bahwa mata uang BRIS hampir siap, memerlukan persetujuan politik dari semua anggota kelompok sebelum dirilis. Secara teknis mata uang ini hampir siap katanya, dan melanjutkan perangkat lunak dan alat matematika telah dibuat. Intinya di sini juga berkaitan dengan politik ya. Jadi juga ada semacam kepala negara yang berminat yang bergabung dengan BRIS ini ya untuk menyetujui ketika akan listing. Dan sekali lagi di sini akan memberikan semacam gebrakan baru ya di balik mata uang BRIS. Di situ juga ada kekuatan besar. Kemudian di balik dolar itu juga ada kekuatan negara Amerika ya, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada semacam underlying demi underlyingnya. Kemudian di sini apa hubungannya dengan Pi Network? Nah, di sini Pi Network sekali lagi proyek yang sangat unik sekali. Sedangkan untuk value dan juga underlyingnya itu dikembalikan kepada para pionir ya. Pionir bisa memberikan harga GCV ataupun harga $300, $1.000 ya selama fast and close mainnet itu bebas. Nah, kemudian di sini intinya dengan perkembangan teknologi, terutama dalam teknologi blockchain dan lain sebagainya ya, yang bisa merevolusi tentang sistem pembayaran yang lebih bersifat terdesentral dan tidak tersentral ya, tidak keterkaitan dengan bank. Kemudian di sini ekonom tersebut juga menambahkan untuk meluncurkan mata uang ini kita memerlukan persetujuan politik di negara BRIS. Dan untuk 3 negara diantaranya sudah menyatakan dukungan terhadap gagasan memperkenalkan mata uang baru melalui kepala negara ya. Kemudian mata uang BRIS menguat dan diterima banyak negara. Kemudian dolar akan berada dalam bahaya. BRIS dapat mencekik dolar dengan meredupkan permintaan dan pasokan di pasar global. Konsekuensi jika dunia tidak menggunakan dolar Amerika akan menjadi bencana besar bagi perekonomian Amerika. Untuk mengetahui berapa banyak sektor AS yang akan kolaps jika BRIS berhenti menggunakan dolar untuk perdagangan. Jadi di sini sekali lagi admin juga pernah membahas ya tentang daripada sektor-sektor Amerika yang akan terkena dampak ketika di sini BRIS akan listing ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sebagai bentuk analisa demi analisa. Dan kita harus memprediksi ya rekan-rekan, atau harus bisa mempersiapkan segala sesuatu, karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja dan ekonomi itu tumbuh ke arah yang bisa dikatakan tidak pasti. Kemudian di sini juga disebutkan namun tidak ada merinci tanggal alternatif ya kapan mata uang baru akan diluncurkan. Jadi BRIS masih belum ada waktunya kapan secara resmi itu akan listing ya. Ini sama halnya dengan Pi Network. Menurut laporan mata uang baru tersebut mungkin akan dirilis pada pertemuan puncak berikutnya di Rusia. Kemudian sampai saat ini aliansi tersebut dapat menyempurnakan mata uang tersebut dengan membangun infrastruktur dan juga dukungan yang tepat ya untuk peluncuran yang akan datang. Sekali lagi di sini cukup mantap sekali ya. Dan untuk listingnya di sini tanggalnya itu masih belum ada atau belum resmi.
dan belum tahu ya, ini sama halnya dengan Pi Network yang tanggal open mainnetnya itu dirahasiakan oleh Dr. Nicholas Kortim dan lain-lain. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif ya sebagai bentuk gambaran dan juga bisa menganalisa perkembangan dunia hingga saat ini. Sekian, terima kasih.